Hai Infowars, kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Di video ini kita akan membahas fakta unik Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama negara Republik Indonesia. Ia adalah seorang proklamator atau juga disebut sebagai the founding father. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Dan sumber lain mengatakan ia lahir di Blitar, Jawa Timur. Soekarno disebut sebagai putra sang fajar karena ia lahir pada saat fajar. Selain itu, Soekarno memang dikenal dengan sosok pemberani, terbukti dengan keberaniannya dalam menentang penjajahan. Padahal waktu itu Indonesia baru saja merdeka. Soekarno, ya, nama itu yang paling banyak dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan faktanya Soekarno bukanlah nama pertama bapak bangsa ini. Nama pertamanya adalah Kusno Sosrodihardjo. Namun, masa kecilnya ia sering sakit-sakitan. Oleh karena itu orang tuanya mengubah nama Kusno Sosrodihardjo menjadi Soekarno, yang berarti Panglima Perang di Kisah Baratayuda. Soekarno adalah anak seorang guru. Ayahnya adalah seorang guru yang bertugas di Singaraja. Sebagai guru, Sukemi ayah Soekarno mendidik Soekarno kecil di rumah. Soekarno diajarkan membaca dan menulis tanpa kenal lelah, walau berjam-jam lamanya. Hingga kepalaku yang malang ini merasa sakit. Kenang Soekarno. Soekarno adalah keturunan bangsawan. Ibunya keturunan bangsawan sedangkan ayahnya berasal dari keturunan Sultan Kediri. Oleh karena itu, sebagai seorang yang dilahirkan dan dididik di lingkungan kelas yang berkuasa, Soekarno bertekad untuk memerdekakan rakyatnya. Dan sekali lagi merdeka. Bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Pendidikan elit Soekarno. Selanjutnya, Soekarno mengikuti kakeknya di Tulungagung, kemudian mengikuti orang tuanya lagi pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, sang ayah memasukkan Soekarno kecil ke Eerste Inlandse School, kemudian dipindahkan lagi ke Europese Lagere School. Perlu diingat bahwa ELS ini adalah sekolah yang diperuntukkan untuk keturunan Eropa, bangsa asing, dan kaum elit. Tahun 1915, Soekarno lanjut ke Hogere Burgerschool setingkat SMA di Surabaya, Jawa Timur. Uniknya, Soekarno bisa sekolah di sana dan diberi tempat tinggal oleh bantuan teman sang ayah, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang merupakan ketua dari Perkumpulan Sarekat Islam. Setelah tamat dari HBS pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Technische Hogeschool Bandung atau sekarang dikenal dengan nama ITB, dengan mengambil jurusan teknik sipil, dan akhirnya dinyatakan lulus ujian insinyur. Makanan kesukaan Soekarno. Sebagai orang Indonesia, Soekarno memiliki makanan favoritnya di antara banyak makanan-makanan lezat di Indonesia. Soekarno memiliki makanan-makanan yang ia suka, antara lain yaitu sayur asem, nasi jagung, rawon, ayam goreng, mentega, dan mie goreng. Sudah memiliki sifat merakyat dan tidak merakyat pula. Mantap memang Pak Soekarno. Dan untuk kalian suka makan apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Sudah membahas lahirnya, pendidikan, dan hingga makanannya. Sekarang kita akan membahas bahwa faktanya Soekarno terpilih menjadi presiden saat sidang pertama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ia disandingkan dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.
Soekarno wafat dengan status tahanan politik. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 akibat sakit ginjal. Dan faktanya adalah pada waktu itu Soekarno menjadi tahanan politik. Ya, Soekarno menjadi tahanan politik karena ia dituduh ikut serta menjadi dalang kekejaman PKI pada tahun 1965 yang mengakibatkan tewasnya para perwira angkatan darat. Dalam masa tahanan tersebut ia diasingkan dan tidak diperbolehkan dijenguk oleh siapapun. Bapak Insinyur Soekarno diberhentikan sebagai presiden dalam sidang istimewa MPR 1967 dan akhirnya ia meninggal dunia dalam pengasingan. Dan itulah fakta unik singkat Bapak Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno. Dengan mendengar kisah ini diharapkan memupuk jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan NKRI kita. Pancasila.